Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Cici, dalam kuliah online perpetaan minggu kedua. Pada minggu ini kita akan membahas tentang penentuan posisi vertikal. Ini merupakan kelanjutan dari perkuliahan sebelumnya, yaitu penentuan posisi horizontal. Jadi setelah kita mengetahui penentuan posisi horizontal yaitu X dan Y, nah sekarang kita akan mencari tahu tentang posisi vertikal yang biasanya disimbolkan dengan huruf Z. Pada presentasi kali ini yang akan saya bahas adalah metode pengambilan data dan alat yang digunakan. Kemudian di akhir perkuliahan saya akan memberikan sedikit latihan soal untuk kalian tahu bagaimana sih cara menentukan posisi dari ketinggian atau posisi vertikal tersebut. Mari kita langsung saja ke halaman pertama. Di sini, metode pengukuran yang pertama yang umum banget dipakai untuk menentukan posisi vertikal adalah metode pengukuran penyipat datar. Sifat datar, jadi nggak pakai F ya, tapi pakai P, penyipat datar. Nah, biasanya penyipat datar ini kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan waterpass. Mungkin kalau kalian ngebayanginnya waterpass yang kayak dipakai tukang bangunan, mirip-mirip kayak gitu sebenarnya. Jadi untuk mendatarkan, intinya untuk mendatarkan suatu permukaan yang tadinya miring, nah kita datarkan nih. Kalau misalnya di tukang bangunan itu kan pakai selang ya, selang diisi air, terus kalau misalnya miring kita samakan tuh si permukaan airnya biar rata. Nah, kurang lebih si penyipat datar di yang lebih advance-nya ini kayak gitu. Nah, di sini tujuannya sendiri apa? Tujuan untuk penyipat datar ini apa di sini? Yaitu untuk mencari beda tinggi antara dua titik yang diukur. Jadi kebayang ya, misalnya kita ada kalau di gambar ini kita ada di titik 1, kemudian di sini di titik 1 ini ada rambunya, ada sebuah rambu, kemudian di titik 2 juga ada rambu. Nah, kalau misalnya nih ini tingginya berbeda, maka kita akan mendapatkan beda tingginya. Nah, kemudian kalau pengukuran sifat datar ini biasanya dilakukan di daerah yang relatif datar. Kalau di daerah yang miring, bisa aja sih, cuma merepotkan, cukup merepotkan ya. Kenapa merepotkan? Nanti kita bakal lihat dalam ilustrasi selanjutnya. Nah, di sini mungkin kalian merasa aneh, ini gambar apa sih yang sebelah sini gitu. Ada 11, ada 10, ada 9, ada huruf E gitu ya. Nah, dalam ilustrasi selanjutnya setelah slide ini, saya akan menjelaskan terkait apa sih ini gitu, rambu ukur ini apa, kemudian gambar ini tuh ngomongin apa sih gitu. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana ilustrasi pengukuran dengan menggunakan rambu ukur ini dan alat waterpass ini. Oke, selanjutnya berarti kita akan membahas terkait rambu ukur ini. Mari kita lanjut dari slide yang sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait ilustrasi dari rambu ukur, bagaimana cara bacanya. Oke. Nah, sekarang misal nih kita punya satu bagian dari rambu ukur. Jadi rambu ukur itu panjang banget, mulai dari angka di bawahnya 0 sampai 2,5 meter, jadi sampai 25 angkanya, kalau nggak salah sampai 25. Nah, sekarang misalnya di sini saya cuma ambil satu bagian dari rambu ukur, kemudian misalnya di sini tertulis 12 gitu ya. Lalu gimana sih cara bacanya? Jadi dari alat waterpass itu sebenarnya ada benang-benangnya, ada benang yang kita lihat di alat waterpass tersebut. Gimana? Misalnya contoh benang tengahnya, ini ada benang tengah di sini, ada benang tengah, kemudian ada benang bawah di sini, lalu ada benang atas di sebelah sini. Cara bacanya seperti apa? Misal kita baca dari benang bawahnya dulu aja ya, misalnya kita baca dari benang bawah. Benang bawahnya, kalau di sini ada angka 12, berarti di sebelah sini kita tulis misalnya 1,2. Oke, 1,2. Nah, lalu kita hitung dari bawah, ini 0, 1, 2. Oh, di sini karena kita selalu hitungnya dari bawah ya. Di sini titik terakhirnya, garis terakhirnya ada di angka 2. Berarti kita tulis angka 2 di sebelah sini. 2. Lalu angka garis biru ini kita taksir, kira-kira berapa nih? Dari sini ke sini itu 10 juga. Jadi misalnya, oh ini pas lah di tengah-tengah atau lebih dikit. Kita bisa tulis angka 6. Jadi ini merupakan angka taksiran, yang ini angka diperoleh dari garis-garis ini. Angka 12 ini, 1,2 ini diperoleh dari angka utamanya. Satuannya apa? Satuannya berupa meter.
Nah, sekarang kita coba untuk yang benang tengahnya. Benang bawah, kita tulis benang bawah. Oke. Nah, sekarang kita hitung yang benang tengah. Benang tengah berarti kita tulis dulu apa? 1,2 lagi. 1,2. Oke, kita tulis 1,2. Nah, sekarang kita lanjut lagi. 012 berarti di sini ada angka 3, di sini ada hitungan yang keempat. Jadi ini garis yang keempat, berarti sekarang kita tulis 4. Kita tulis 4, kemudian seperti biasa garis birunya kita taksir lagi. Oke, ini misalnya kira-kira di tengah. Berarti kita kalau dari 0 sampai 10, kalau di tengah berarti kurang lebih di angka 5 misalnya. 5, satuannya adalah meter juga, jangan lupa. Benang tengah. Nah, sekarang kita lanjut ke benang atasnya. Udah bisa coba baca sendiri. Kalau belum bisa, coba kita cek ya. Kita tulis lagi 12-nya dengan tulisan 1,2. Kemudian kita lanjut lagi dari yang keempat ini ya. 4, 5, 6. Nah, ini adalah garis yang ke-6. Jadi batang yang kemarin di garis ke-6. Kita tulis angka 6. Nah, sekarang kita taksir nih. Ini kan 0 sampai 10 sebenarnya ya. Satuan definisinya 0 sampai 10. Ini bisa kita taksir di angka 3. Coba kita taksir dulu di angka 3. Berarti inilah yang disebut dengan benang atasnya. Jadi ini benang bawah, ini benang tengah, dan yang ini benang atas. Jadi kalau sampai atas ini 7, 8, 9. Jadi kalau ada garis di sebelah sini, kalian tinggal baca lagi aja. Kurang lebih seperti itu untuk cara bacanya. Nah, kalau misalnya kita hitung, misalnya kita cuma punya data benang atas sama benang bawah. Kalau misalnya kita cuma punya data benang atas sama benang bawah, gimana cara menghitung benang tengahnya? Benang tengah sama dengan benang atas tambah benang bawah dibagi 2. Nah, misal nih, berarti kalau benang atasnya 1,263 ditambah benang bawahnya 1,226 dibagi 2 sama dengan, coba kita hitung, 1,263 ya, 263 ditambah 1,226 sama dengan dibagi 2 sama dengan 1,245 kalau kita bulatkan ya. 1,244 meter. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran, nanti kalau ada waktu kalian bisa lihat alat waterpassnya dan cara bacanya. Kalian bisa baca benang tengahnya dulu, kemudian benang atas, lalu benang bawah. Nah, kemudian kalau mau cari benang tengahnya apakah sudah benar nih, bacaan benang tengah kita udah benar apa belum, maka kita bisa mengeceknya dengan bacaan benang atas ditambah bacaan benang bawah dibagi 2. Nah, di sini kelihatan hasilnya 1,244. Antara hitungan ini, hitungan yang kalian hitung dari benang atas sama benang bawah, dan bacaan kalian nggak boleh lebih dari 2 mili, plus minus tidak boleh lebih dari 2 mili. Nah, sekarang kita lihat antara hitungan dan bacaannya hanya perbedaannya 1 mili, maka data ini masih bisa dipergunakan untuk data pengukuran kalian. Seperti itu cara dari membaca rambu ukur. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pengukuran sifat data. Oke? Sekarang kita akan belajar terkait cara pengukuran sifat data. Nah, misal di sini kita ada di suatu permukaan. Kemudian kita simpan alat kita waterpass di tengah-tengahnya. Lalu kita dirikan rambu. Rambu ukur ini, yang tadi di rambu ukur ini ada gambar-gambar yang kayak huruf E tadi itu loh. Nah, lalu kita ini bagian belakangnya, misalnya ini bagian depan. Oh, sorry. Misalnya kita punya 2 rambu. Kita punya 1 alat dan 2 rambu ini. Biasanya seperti ini. Pengukurannya arahnya kemana? Nah, ini arah pengukuran. Kalau arah pengukurannya seperti ini, bacanya seperti apa? Misal nih, kita berdiri di alat waterpass ini. Kita mendirikan alat di titik ini. Lalu, ini misalnya adalah titik A. Kita berdirikan rambu ukur di titik A. Kemudian kita dirikan juga rambu ukur di titik B. Lalu, kita akan membaca apa? Kita akan membaca benang tengahnya. Misalnya, dari alat ini kita baca benang tengah bagian A. Berarti ini disebut dengan benang tengah A. Tapi ini benang tengah A, tapi yang belakang. Sorry. Benang tengah A. Ulangin lagi.
Oke. Nah, jadi di sini misalnya kita sudah punya alat di titik tertentu, kemudian kita berdirikan rambu di titik A, berdirikan rambu juga di titik B. Arah pengukurannya dari A ke B. Lalu cara bacanya seperti apa? Cara pengukurannya seperti apa? Pertama-tama kita harus membaca dulu ke bagian A dulu. Maka ini disebut dengan benang tengah belakang. Lalu setelah kita baca ke titik A, selanjutnya kita akan membaca ke titik B. Ini yang disebut dengan benang tengah muka. Jadi karena arah pengukurannya dari A ke B, maka yang disebut belakang adalah ini. Ini disebut belakang, yang ini disebut dengan muka. Maka di titik A, benang tengahnya disebut benang tengah belakang, di titik B, benang tengahnya disebut benang tengah muka. Oke, ini arah pengukurannya. Misal yang kita baca di sini dari benang tengah mukanya adalah di sini misalnya 1,255. Lalu di benang tengah muka misal kita bacanya 1,155. Maka beda tingginya berapa? Beda tinggi itu yang kayak gimana sih? Nah, sekarang kita lihat dulu. Beda tinggi itu yang mana? Ini yang disebut dengan beda tinggi tadi. Ini yang disebut dengan beda tinggi. Beda tingginya berarti delta AB. Delta AB-nya sama dengan benang tengah belakang dikurangi dengan benang tengah muka. Misal ya, sama dengan 1,255 dikurangi 1,155. Maka beda tingginya adalah 0,1 meter. Jadi beda tinggi antara titik A dan titik B adalah 0,1 meter. Oke. Sekarang kita akan lihat lagi kalau misalnya rambunya lebih banyak lagi nih. Misal kita punya permukaan seperti ini. Oke, lalu ada beberapa titik. Ada titik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Misalnya ya. Lalu kita berdirikan rambu. Jadi pengukurannya, misalnya ini arah pengukurannya. Arah pengukurannya dari titik A, B, C, D, E. Oke, ini adalah arah pengukurannya. Nah, selanjutnya dari arah pengukurannya ini, berarti arah pengukurannya dari A, B sampai ke E. Cara pengukurannya seperti apa? Jadi pada cara pengukurannya sebenarnya satu-satu, tapi kalau di sini misal di sini ada waterpass, maka yang jadi belakang adalah ini yang jadi muka. Lalu si alatnya bakal dipindah nih, tapi yang dipindah yang mana? Alatnya dipindah, waterpassnya ke tengah sini, waterpassnya dipindah ke tengah sini, lalu rambu yang belakang ini dipindah ke titik C. Maka sekarang kalau di antara B sama C jadinya, ini saya hapus. Ini rambunya pindah ke sini, maka kalau di sini waterpassnya ini yang disebut belakang, yang ini disebut muka. Lagi dari titik sini pindah lagi ke sebelah sini. Ini alat waterpassnya. Rambu yang di titik B dipindahkan ke titik D. Nah, maka di sini yang disebut belakang adalah yang ini yang disebut dengan muka. Jadi seperti itu, loncat-loncat terus atau disebut dengan leapfrog, loncat kodok ya. Nah, sekarang kita lihat misal nih. Sekarang kita baca dari sini dari waterpass. Waterpass baca ke titik A. Berarti ini adalah A. Kemudian rambu apa yang kita baca? Rambu belakang. Misalnya di sini adalah 1,300 misal. Lalu di titik B kita akan baca rambu muka. Berarti kita tulis di sini B
di rambu mukanya misalnya berapa? Oh ini 1,200. Lalu di titik yang ini, waterpass-nya baca lagi nih, tapi ke titik B, tapi titik B-nya ini yang mana? Arahnya kan ke belakang, berarti kita simpan bacaan kita ini di yang belakang, ini misalnya 1,400. Lalu kita baca lagi, ke titik C nih, ke titik C, berarti kita tulis titik C, bacaan mukanya ini kan ke arah muka ya, berarti misalnya ini bacaannya adalah tadi 1,4, misalnya di sini bacaannya adalah 1,350. Kita sampai titik C dulu aja ya, misalnya sampai titik C. Oke, udah beres sampai titik C. Sekarang yang selanjutnya dilakukan adalah kita akan menghitung beda tinggi dari masing-masing titik ini. Misal delta A ke B. Delta A ke B berarti data yang kita pakai adalah ini. Kan yang ini yang kita cari ya, ini adalah delta AB. Ini adalah delta AB. Maka cara bacanya adalah benang tengah belakang A, belakang bagian A dikurangi benang tengah muka bagian B. Benang tengah belakang yang A berapa? 1,300. Dikurangi dengan benang tengah muka bagian B, berarti dikurangi dengan 1,200. Maka beda tinggi A ke B sama dengan berapa? 0,100 meter. Oke, misal di titik A ini ternyata ketinggian diketahuinya adalah 700 meter. TA-nya adalah 700 meter. Berarti tinggi B-nya berapa nih? TB-nya berapa? Kan sebenarnya kita cari di sini adalah tingginya ya, tingginya. Saya TB-nya ini berapa? Oh, berarti kalau kita udah punya data delta AB, maka TB sama dengan TA ditambah dengan delta AB. Jadi TA-nya misalnya 700 ditambah 0,1 sama dengan 700,1 meter. Sekarang kita pengen nyari sampai titik C. Titik C-nya berapa nih? Berarti setelah tadi kita cari delta AB, berarti yang selanjutnya adalah kita cari delta dari BC. Delta BC ini nih, delta BC. Yang kita cari adalah delta BC. Delta BC sama dengan delta BC gimana? Benang tengah belakang B dikurangin benang tengah muka C. Jadi ada benang tengah belakang B dikurangin benang tengah mukanya C. Kita lihat data, benang tengah belakangnya B berarti berapa? Ini benang tengah belakang yang titik B 1,400 dikurangin benang tengah muka yang C 1,350. Maka hasilnya adalah 0,05 meter. Oke, 0,05 meter. Sekarang untuk mencari tinggi titik C berarti tinggi titik B ditambah deltanya, tinggi titik B ditambah delta B ke C sama dengan 700,1 ditambah dengan 0,05. Berarti berapa nih? 700,15 meter. Jadi inilah yang jadi dari pengukuran sifat data ini yang kita ketahui, tadi kita udah ketahui tinggi A-nya berapa, kemudian kita cari delta AB-nya, lalu kita cari juga delta BC-nya, dihitungnya seperti ini. Jadi tadi kita ketahui tinggi A dulu 700 meter, kemudian kita cari delta AB-nya dari data, dari pengukuran, kemudian kita cari tinggi titik B-nya, ini ditambahkan tinggi A ditambah dengan delta AB, dapat. Lalu kita cari lagi delta BC-nya, beda tinggi antara B ke C. Lalu kita dapatkan juga di sini tinggi C-nya 700,15 meter. Itu caranya untuk pengukuran. Intinya adalah untuk pengukuran sifat datar ini digunakan untuk mencari tinggi dari suatu titik. Apa aja komponen yang mesti kita punya? Komponen yang mesti kita punya di sini adalah hal yang mesti kita ketahui di sini adalah tinggi dari titik yang diketahui dulu. Misalnya ini ada titik A, kemudian dicari adalah titik B. Maka kita harus tahu dulu tinggi A-nya berapa.
Gitu. Jadi kita untuk mencari tahu tinggi titik B, maka kita harus tahu dulu tinggi titik A. Tinggi titik A-nya harus diketahui untuk mencari tinggi titik B. Tinggi titik A sudah diketahui, maka selanjutnya melakukan pengukuran. Pengukurannya ini disebut belakang, yang ini disebut muka, jika arah pengukurannya seperti ini, dari A ke B. Cara mengetahui beda tingginya adalah berarti ini adalah beda tinggi dari A ke B. Untuk mencari tahu beda tinggi A ke B, maka jadi setelah tahu tinggi titik A, yang selanjutnya harus kita cari tahu adalah beda tinggi dari satu titik ke titik yang lainnya. Caranya berarti benang tengah di titik A dikurangin benang tengah di titik B. Maka kita bisa dapat beda tinggi A dan B. Untuk mencari tinggi titik B berarti tinggi B sama dengan tinggi A ditambah delta AB. Jadi kalau mau cari beda tinggi selalu kurangin belakang dikurang muka. Sementara untuk mencari tinggi maka tinggi titik yang sebelumnya ditambahkan dengan beda tingginya. Seperti itu. Oke, setelah tadi kalian udah paham terkait rambu ukur di metode penyipat datar, bagaimana konsepnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode trigonometris. Metode trigonometris ini udah umum banget dipakai. Kalian pasti udah kenal banget sama metode ini. Jadi, kalau kalian punya jarak miring dan punya sudut tertentu, kita pasti bisa nyari jarak tegaknya maupun jarak mendatarnya. Kalau kita punya jarak mendatar, jarak tegak, kita pasti bisa nyari jarak miringnya. Tinggal ini rumus ini tuh udah sering banget kalian pakai dari zaman SMA. Jadi sebenarnya kalau saya kasih latihan soal ini gampang lah ya. Dan sebenarnya metode trigonometris ini udah saya bahas di sudut, jarak, dan posisi. Kalian tinggal lihat lagi aja catatan kalian, latihan soalnya ada di situ. Oke. Nah, selanjutnya setelah metode trigonometris, kita punya metode apa lagi ya? Nah, ada namanya metode barometri. Prinsip pengukurannya mengukur beda tekanan atmosfer suatu ketinggian menggunakan alat barometer. Kalau nggak tahu alat barometer kayak gimana, coba googling ya. Nah, gimana sih maksudnya? Kok bisa sih beda tekanan atmosfer ini digunakan untuk mengukur ketinggian? Pernah nggak sih kalian jalan-jalan ke gunung, naik gunung? Mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini suka ya hiking. Suka ngerasa nggak sih kalau misalnya ketinggian, misalnya kita masih ada di lembah gitu, atau misalnya lagi jalan masih di ketinggian 700 gitu, masih di ketinggian 700, terus gunungnya tingginya misalnya 1000 sekian. Nah, semakin naik ke atas, tekanannya kerasa berbeda kan ya. Berarti saat kita berada di ketinggian tertentu, tekanannya juga ada perubahan kan. Nah, makanya dari tekanan itu kita bisa pakai untuk mengukur ketinggian dari suatu permukaan. Simpelnya kayak gitu. Kalau mau tahu ketinggiannya berapa, nah harus bawa alat barometer ini. Baiknya pengukurannya dilakukan pulang pergi. Nih kayak di ilustrasi ini, misalnya kita berangkat dari titik A, kemudian kita naik gunung nih, terus ke titik B. Nah, titik B ini kita ngukur pakai alat barometer. Berapa nih tekanannya? Oh, segini. Ayo kita pakai rumus tertentu. Jadi ada rumus tertentunya ya untuk membuat dari tekanan atmosfer hingga akhirnya keluar ketinggiannya. Kemudian berangkat lagi ke titik C. Jalan-jalan ke titik C, terus ukur lagi tekanan atmosfernya. Kemudian ke titik D juga ukur lagi. Nah, untuk mengetahui udah bener atau belum sih pengukuran kita balik lagi ke titik yang sama. Dan ukur lagi di titik yang sama juga, dari D ke C, ke B, ke A. Nah, baru kita tahu nih, oh ketinggiannya ternyata bener segitu, nggak error, nggak apa. Nah, di metode barometri ini, saya nggak akan ngasih hitungannya karena jarang banget orang pakai metode ini. Jadi boleh dibilang metode yang umum digunakan kalau di dunia sipil, di dunia proyek dan segala macamnya adalah metode penyipat datar. Ya, jadi metode yang paling umum digunakan adalah metode penyipat datar. Makanya nanti latihan soalnya itu penting kalian pahami. Kemudian yang tadi yang jarak miring itu gimana? Itu juga penting juga buat kalian untuk mengetahui, misalnya kalau misalnya kalian diminta buat cari tinggi dari suatu menara gitu, tapi kalian cuma punya jarak miringnya atau jarak mendatarnya. Nah, itu metode trigonometris bisa kalian pakai. Oke, setelah kalian tahu metode-metodenya, selanjutnya adalah saya ingin perkenalkan alat-alat yang digunakan pada pengukuran posisi vertikal ini.
Apa aja ya alat-alatnya? Mari kita simak di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan terkait alat ukur penentuan posisi vertikal yang digunakan pada metode penyipat dasar. Seperti yang kalian lihat pada slide ini, ada alat apa aja ya? Yang pertama, paling utama adalah alat waterpass-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mengukur beda tingginya, maka harus ada rambu ukur. Rambu ukurnya bukan cuma satu ya, tapi dua. Kemudian selanjutnya adalah statif. Statif di mana digunakan untuk menopang si waterpass-nya itu. Bisa dipakai di mana aja sih waterpass ini? Nah, ini adalah salah satu ilustrasinya. Kenapa sih ketinggian posisi vertikal ini penting? Nah, ini ada di arkeologi nih, kalau saya di sini memperlihatkan di ilustrasinya. Tapi kalau di ranah keilmuan sipil atau di konstruksi buat apa? Misalnya kalian lagi membangun sebuah komplek, pengen bikin drainase. Drainase berarti kita harus tahu ketinggiannya. Nggak mungkin dong ya kalau misalnya air ngalir dari ketinggian rendah ke tinggi. Nah, disitulah gunanya waterpass ini berfungsi untuk mengukur ketinggian-ketinggiannya itu. Kalau kita udah tahu ketinggiannya masing-masing, maka kita bisa merancang drainasenya ini mau mengalir dari mana ke mana, selanjutnya mau dibuang kemana. Intinya sih, kalau misalnya kita udah punya data ketinggian, berarti kita bisa merancang bagaimana air mengalir, bagaimana mungkin bangunan A, B, C ditempatkan di mana, di ketinggian tertentu, atau mendasarkan suatu wilayah juga. Jadi inilah pentingnya kalian mengetahui penentuan posisi vertikal dan alat yang digunakannya apa. Jadi jangan sampai nggak tahu ya, ini namanya alat waterpass, bukan untuk foto-foto ya, tapi ini buat menentukan tinggi. Jadi demikian presentasi kali ini, demikian perkuliahan kali ini. Kalian selanjutnya bisa coba kerjakan latihan soal yang ada di akhir slide dengan melihat apa yang sudah saya jelaskan. Kalau kamu masih bingung, kamu bisa tanyakan langsung di Google Classroom atau di Google Meet saat perkuliahan dimulai. Terima kasih, selamat belajar.